Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Banjaransari dengan NIM 811422658. Saya Ivan Bisnya dengan NIM 811422659. Saya Jessica Ramadaya dengan NIM 811422667. Nama saya Ibrahim Asyam Kurota Ayun dengan NIM 811422687. Nama saya Veronica Noral Intarigan dengan NIM 811422688. Nama saya Raski Mufidah dengan NIM 811422694. Saya Dimas Andrian Kusuma dengan nomor NIM 811422698. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai hukum waris yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu mengenai pengertian hukum waris, kemudian unsur-unsur hukum waris, lalu asas-asas hukum waris, lalu siapa sih yang berhak untuk mendapatkan waris, kemudian bagaimana seseorang itu bisa kehilangan hak untuk mewarisi, lalu pluralisme hukum waris, dan yang terakhir adalah contoh kasus dari hukum waris ini. Pertama yaitu Supomo, beliau menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur bagaimana proses untuk terus melanjutkan dan mengalihkan barang. Selanjutnya ada Santoso Putjo Subroto, beliau menjelaskan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari harta kekayaan yang ditinggal mati oleh seseorang yang selanjutnya akan mengalihkan kepada orang yang masih hidup. Dan yang terakhir ada Gregor, beliau menjelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang akibat-akibat. Jadi hukum waris bisa disimpulkan yaitu hukum yang berisi ketentuan untuk mengatur manusia dalam hal peralihan harta kekayaan serta hak dan kewajiban yang diakibatkan oleh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Unsur pewarisan ini dimulai dari kematian seseorang, di mana kematian seseorang sudah diatur dalam buku 2 KUH Per atau BW. Lalu ada 3 unsur perwarisan, yaitu pertama pewaris, ahli waris, dan harta waris. Pewaris adalah orang yang sudah mati dan meninggalkan harta kekayaannya. Lalu ada ahli waris, di mana harta dan kekayaan dari pewaris beserta hak-hak dan kewajibannya dialihkan kepadanya. Lalu ada ketiga, yaitu harta waris, benda atau barang yang dialihkan sebagai harta waris. Yang pertama ada asas kematian. Melihat pasal 830 KUH Perdata, yaitu dalam pembagian warisan dapat dilaksanakan hanya setelah ada kematian. Setelah meninggal dunia, baru seseorang dapat menurunkan beban hak dan kewajibannya dalam bentuk material atau dapat dinilai dengan uang. Maka ahli waris akan segera mempunyai hak untuk dimiliki harta kekayaan yang bersangkutan setelah ada kematian. Lalu yang kedua, ada asas hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah menjadi penentu apakah seorang ahli waris tersebut mempunyai keturunan asli dan mempunyai hubungan darah dengan yang meninggalkan waris. Hubungan darah yang dihasilkan dari perkawinan akan memperlihatkan seberapa dekat dan berhaknya untuk menjadi seorang ahli waris. Lalu yang ketiga ada asas penderajatan. Pembagian waris menganut asas penderajatan ini dimaksudkan adalah yang berhak untuk menerima warisan dalam lingkup keluarga yang lebih dekat dengan pewaris akan lebih mempunyai peluang besar daripada keluarga yang jauh kedekatannya dengan pewaris. Lalu yang keempat ada asas penggantian tempat. Asas penggantian tempat ini dibuat untuk menangani masalah dari asas ketentuan yang dituliskan bahwa yang mempunyai hal untuk menjadi ahli waris adalah yang masih dalam keadaan hidup dan mendampingi pewaris. Asas ini juga timbul atau kasus di mana jika cucu orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris dan pada akhirnya sang cucu tidak bisa menerima waris karena orang tua sebelumnya sudah meninggal dunia. Selanjutnya asas bilateral. Asas ini mempunyai arti jika seorang anak bisa mewarisi dari sang ibu, bukan hanya dari sang bapak saja. Diterapkan juga untuk saudara-saudara di bawah garis keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya ada asas individual. Hidup pribadi seseorang dalam asas individual ini akan berperan. Jadi seseorang individu atau pribadi pada asas ini mengartikan bisa dijadikan ahli waris secara perorangan, tidak berdasarkan kepada klan atau keluarga yang sama, juga mendapat hak untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya, asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Hak dan kewajiban menjadi hal yang turut serta dialihkan kepada ahli waris. Lalu siapa sih yang berhak untuk mendapatkan waris? Jadi kalau menurut BW atau KUH Perdata itu ada 4 golongan.
yang berhak untuk mendapatkan waris. Yang pertama, golongan yang pertama adalah sesuai dengan pasal 852, bila mana anak dari orang tua yang meninggal masih hidup, maka anak-anak itu beserta dengan janda memperoleh masing-masing satu bagian yang sama. Kemudian golongan yang kedua yaitu seperti ibu, bapak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan dari orang yang meninggalkan warisan. Lalu untuk golongan yang ketiga itu apabila pewaris ini tidak memiliki keturunan, maka harta warisannya itu akan jatuh ke keluarga bapak dan separuhnya akan jatuh ke keluarga ibu dari pewaris ini. Kemudian untuk golongan yang keempat adalah apabila tidak ada ahli waris dari golongan yang ketiga, maka warisan ini akan jatuh atau dialihkan ke saudara sepupu yang masih satu keturunan dari kakek atau nenek, ataupun sesuai dengan pasal 832 ayat 2 yang tertulis bahwa jika tidak ada ahli waris yang berhak menerima warisan, maka negara yang mempunyai kepemilikan harta waris tersebut dengan cukup untuk membayar kewajiban dan hutang dari pewaris. Selain 4 golongan itu, ada kualifikasi lain, yaitu anak di luar kawin. Sesuai dengan pasal 862 sampai 871 BW, anak di luar kawin itu sah untuk menerima harta warisan, tetapi harta warisan yang ia dapatkan itu dipisahkan dari warisan untuk anak sah. Kemudian untuk anak zina itu dapat diartikan sebagai anak yang lahir tanpa persetujuan kawin antara ayah dan ibu. Maka dalam BW pasal 867, anak zina itu tidak berhak mendapatkan sepeser pun harta warisan, namun dia itu berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayah dan ibunya. Kemudian, siapa seorang ahli waris yang tidak berhak mendapatkan hak warisnya? Jadi, ada ketentuan di mana seorang ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta kekayaan dari si pewaris yang diatur berdasarkan pasal 838 ayat 1 sampai 4 BW, di mana ayat satunya itu diterangkan bahwa si ahli waris itu tidak berhak mendapatkan hak warisnya karena ia mencoba membunuh atau membunuh si pewaris. Dan ayat keduanya diterangkan bahwa si ahli waris itu melakukan perbuatan yang bersifat pengaduan atau tuduhan dengan hukuman 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat. Kemudian pasal 838 ayat 3-nya diterangkan bahwa si ahli waris itu tidak berhak mendapatkan warisannya karena ia melakukan kekerasan dengan cara mencegah si pewaris untuk menarik keputusan surat warisannya. Kemudian ayat 4-nya diterangkan bahwa si ahli waris itu tidak berhak mendapatkan warisannya karena ia melakukan pemalsuan, penggelapan, atau merusak surat warisan dari si pewaris. Pluralisme hukum waris. Nah, di Indonesia ini yang mempunyai banyak adat, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda, maka hukum waris keberadaannya di Indonesia akan mengalami banyak kendala, di mana orang-orang Indonesia akan memilih hukum waris yang menguntungkan bagi dirinya, seperti hukum waris Islam bagi orang Islam, hukum waris adat bagi orang yang masih menganut hukum adat, dan yang lainnya seperti yang masih menganut kepada hukum waris BW. Menjelaskan kasus sederhana tentang hak waris terhadap anak di luar pernikahan yang sah. Seorang selebriti memiliki 2 anak, yang dimana anak pertama adalah hasil di luar pernikahan yang sah, sementara anak kedua adalah hasil dari pernikahan yang sah. Nah, apakah anak yang di luar pernikahan tersebut berhak mendapatkan hak waris? Menurut hukum BW dan berdasarkan pasal 280, anak di luar pernikahan yang sah berhak mendapatkan hak waris apabila sudah diakui atau dianggap oleh ibu bapaknya. Kemudian, berdasarkan pengakuan dari orang tuanya dan dari pasal 282, maka pengakuan tersebut berakibat karena keduanya sudah genap berusia 19 tahun. Dan yang terakhir, sesuai pasal 863, maka anak yang sudah diakui oleh orang tuanya berhak mendapatkan hak waris dan bisa mendapatkan 1/3 bagian dari yang semestinya yang dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Akan
menjelaskan atau menyimpulkan mengenai penjelasan yang sebelumnya. Yang pertama, bisa disimpulkan bahwa kematian seseorang itu adalah termasuk salah satu peristiwa hukum yang mana sekarang ini sudah diatur dalam BW atau KUH Perdata. Yang kedua, mengenai hukum waris sendiri di dalam BW itu diatur dalam buku 2 mengenai kebendaan. Di hukum waris sendiri terdapat 7 asas. Kemudian mengenai analisis asas terhadap hak waris anak yang di luar perkawinan yang sah, berdasarkan pasal 280, ketika orang tua tersebut mengakui anak tersebut, maka terjadilah hubungan antara perdata dengan ibunya, maka si anak bisa mendapatkan hak waris tersebut. Dan berdasarkan pasal 282, ketika pengakuan dari orang tuanya itu telah berumur genap 19 tahun ke atas, maka pengakuan itu bisa diakui. Dan pasal 893, maka si anak berhak mendapatkan 1 dari 3 bagian harta kekayaan dan yang disebut. Mungkin itu sih pada saya berikan.